Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Indonesia dan pemirsa di rumah hari ini? Semoga masih tetap semangat. Vena juga apa kabar hari ini? Masih semangat walaupun masih hari Kamis, masih ada satu hari lagi ya sebelum weekend. Selalu dihitung ya setiap harinya menuju weekend ya. Iya. Tapi hari ini tentunya yang tidak perlu dihitung dan setiap hari akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa adalah informasi-informasi yang penting dan juga menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Ya, kita punya banyak informasi, langsung kita lihat di galeri Apa Kabar Indonesia Siang kita hari ini. Ya, langsung kita buka untuk pemirsa di rumah, Vena. Kita hadirkan pemirsa informasi pertama ini soal kita lihat informasinya dari galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini pemirsa. Ya, kita hadirkan informasi lainnya karena dan juga pemirsa, ini adalah video yang menampilkan ratusan debt collector dari berbagai wilayah di Ya, informasi lain yang akan kita hadirkan pemirsa soal keluarga korban pembunuhan berantai, dukun pengganda uang yang Ya, kita lihat informasi yang lainnya pemirsa. Ini ada aksi balap liar dari sekelompok remaja yang kemudian nekat Ya, kita akan lihat informasi yang lain pemirsa. Ini ada aksi pencurian dari dua orang pria yang nekat mencuri sepeda motor. Ya, kita hadirkan soal perang sarung kan Anda dan juga pemirsa. Ini ada seorang bocah berusia 9 tahun di balik. Masih soal aksi pencurian pemirsa, tapi yang terekam kali ini adalah aksi heroik dari seorang pria di Blitar, Jawa Timur. Ya, dan untuk mengetahui kabar terkini kasus perampasan mobil tersebut, kami sudah terhubung pemirsa dengan AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar Kota. Pak Kapolres, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, apakah pelaku dan korban ini sebetulnya saling mengenal dan bagaimana sebetulnya kronologis kejadian ini terjadi? Terima kasih AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar Kota sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Vena akan menghadirkan one hot topic yang akan membahas mengenai apa, Vena? Ada fakta-fakta baru temuan dalam kasus dukun penggandaan uang yang juga bisa disebut sebagai kasus pembunuhan berantai. Nanti kita akan hadirkan fakta-fakta terbarunya pemirsa dalam segmen One Hot Topic usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen One Hot Topic pemirsa, seperti yang ada di depan saya sekarang ini pemirsa, tempat kejadian perkara atau TKP yang sering kali digunakan oleh pihak kepolisian untuk kemudian mengungkap suatu kejahatan. Nah, pada kasus pembunuhan berantai dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Mbah Slamet Tohari ini, dari TKP ini pemirsa, pihak kepolisian berhasil mengungkap adanya temuan fakta-fakta baru dan akan kita hadirkan dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet berlatar belakang penipuan dengan modus penggandaan uang. Para korban dibunuh dengan alasan ritual pemirsa menggunakan minuman bercampur obat tipu. Seperti yang dialami oleh korban Parianto. Pada hari Kamis 23 Maret 2023, Parianto dan Mbah Slamet melakukan ritual di sebuah kamar hotel terlebih dahulu pemirsa. Warga Sukabumi, korban tidak dapat menahan kantung dan pada akhirnya tertidur. Ketika korban tertidur, pemirsa, Tohari menyatakan ritual tersebut telah gagal. Dan keesokan harinya, Mbah Slamet ini kemudian menawarkan untuk kembali melakukan ritual di hutan Desa Balun. Dan pada saat itu, korban dimintai minuman yang sama berisi potas dan alhasil korban meninggal di tempat. Pada kesempatan wawancara dengan Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto, Mbah Slamet sempat menceritakan momen detik-detik ritual maut itu berlangsung. Seperti apa? Kami hadirkan cuplikannya. Lalu sebetulnya apa pemirsa potas atau potasium sianida itu sendiri? Potasium sianida merupakan senyawa berupa garam kristal tak berwarna yang kemudian dalam keseharian, potas juga digunakan di pertambangan emas. Selain itu, potas juga dipakai sebagai... Ya, lalu bagaimana jika potasium sianida atau potas ini terpapar terhadap tubuh manusia? Karena selain korban bernama Parianto, polisi juga telah berhasil mengidentifikasi mayat korban lainnya. Pasangan suami istri asal Lampung, Irsat dan Wahyu
Teridentifikasinya pasangan suami istri asal Lampung Irsat dan Wahyu Triningsih sebagai salah satu korban dari Slamet Tohari dikemukakan oleh pihak kepolisian Resort Banjarnegara kemarin. Temuan tersebut juga telah diklarifikasi ke pihak keluarga korban. Ya, korban dari Mbah Slamet bertambah pemirsa, ada pasangan suami istri dari Lampung yakni bernama Suheri dan istrinya yang juga menjadi korban. Dan untuk membahas mengenai hal ini kami sudah terhubung dengan pihak keluarga. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan dialog yang juga membahas topik yang sama dan akan mendalami mengenai potasium sianida atau potas bersama kedua narasumber yang sudah hadir. Tetaplah bersama kami. Racun yang kemudian menjadi ramai karena digunakan oleh dukun gadungan Mbah Slamet yang menimbulkan korban jiwa. Potas itu sendiri, Prof, tidak hanya kasus kali ini saja. Nampaknya cukup sering ada kasus-kasus yang kemudian menggunakan potas sebagai media mendapatkannya. Kalau kita bicara potas yang dikenal masyarakat itu sebenarnya secara kimia itu namanya potasium sianida sebagai bom ikan supaya mendapatkan ikan secara cepat. Ya. Dan itu juga bisa juga katakanlah mudahkah didapatkannya? Faktanya kok masyarakat pada suatu toko atau penjual-penjual yang relatif ya mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau itu yang terjadi karena kayak kita orang awam seperti itu mudah mendapatkan potas yang pelaku dalam peredaran potasium sianida ini golongan-golongan beracun berarti ya, Prof? Seperti apa di pasaran harusnya? Ya, tentuannya ya, yaitu penjualan ini terbatas hanya untuk katakanlah untuk keperluan industri. Karena memang bahannya kan untuk industri ya. Dan kalau dikatakan diperjualkan untuk bom ikan, itu bom ikan udahlah bahan-bahan beracun dan berbahaya ini. Dan itu di dunia begitu juga. Nah, sekarang kita mungkin mau mengenali juga karakteristik dari potasium sianida itu tadi ya, Prof, yang digunakan juga oleh Mbah Slamet ini. Ini di depan kita nih sudah ada dummy ya, Prof. Ini bukan potas ya. Bukan potas. Kita bisa mengenali potas itu karakteristiknya dari wujudnya atau dari apanya gitu, Prof? Seperti apa sih? Kalau kita bicara potasin ya pastilah agak pahit lah dia itu. Tapi tidak untuk dicoba. Nah, potas ini tidak semudah kita bayangkan baunya. Tapi kalau ada baunya itu baunya seperti almond. Sianida ini kemudian bisa mematikan. Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa bersama dengan Prof Budiawan. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Kapolres menyampaikan Mbah Slamet ini menggunakan potasium dan juga obat penenang. Bagaimana bisa kemudian ketika masuk ke organ, reaksi apa yang ditimbulkan sehingga bisa menimbulkan kematian, Prof? Ya, baik. Jadi efek yang saling mendukung. Mungkin dalam angkutan korban dalam hal ini mengalami kematian akibat sebenarnya lebih itu. Nah, Prof, ketika kemudian potas ini masuk ke organ kita atau mungkin misalnya tertelan atau ada apalah peristiwa apa. Apa kemudian penanganan pertama yang harus kita lakukan, Prof? Ya, jadi gini, proses mematikan maka itu akan cepat kejadian awalnya ya. Kejadian awal ketika dia mengkonsumsi seperti itu ya, kalau memang bisa saat itu muntah. Tapi kalau sudah pertama yang bisa dilakukan. Baik, Prof Budiawan, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya. Sekali lagi tidak mengedukasi masyarakat untuk menggunakan potas, tapi mengenali unsur-unsur yang kemudian harus diperhatikan. Dialog bersama Prof Budiawan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih pemirsa, selamat siang. Sampai jumpa.